Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Elisa Banjar Nahor dari program studi perencanaan wilayah dan kota dengan NIM 120220008 dari TPB 49. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah PKS dengan membuat program 2 mata kuliah dari 4 mata kuliah yang disediakan, dan saya memilih program untuk 2 mata kuliah berupa mata kuliah fisika dan mata kuliah matematika. Kita langsung saja ke bagian programnya. Nah, kita masuk ke programnya. Yang pertama, kita masuk ke program C++ di mata kuliah fisika. Jadi di sini kita akan menghitung tegangan, usaha, dan momentum. Di bagian awal, kita harus membuat header-nya dulu, include IOStream dan using namespace std. Kegunaan IOStream di sini yaitu untuk input dan output. Nah, using namespace std, kenapa kita mendeklarasikan std-nya di bagian awal? Supaya di bagian cout yang berikutnya kita tidak perlu lagi menuliskan std-nya di bagian awalnya. Seperti itu. Lalu kita masuk ke integer main, dan kita masuk ke array. Array untuk memasukkan nama, name, prodi, dan juga kelas. Lalu masuk ke for, integer i sama dengan 0, i kurang dari 4. Jadi, untuk data yang kita masukkan itu dimulai dari 0 dan sampai 3. Kenapa tidak 4? Karena di sini i kurang dari 4. Seperti itu. Lalu kita masuk ke float. Float ini khusus untuk bilangan, baik itu bilangan bulat ataupun bilangan berkoma. Di sini ada cout, selamat datang di mata kuliah fisika dengan saya Elizabeth. Kita langsung ditanya nih, kamu mau cari rumus apa? Nah, lalu di sini ada do, berulangan do. Nah, dan ada cout-nya, masukkan pilihan Anda. Seperti yang di sini, kan ada 3 pilihan untuk menghitung tegangan, untuk menghitung usaha, dan untuk menghitung momentum. Kita masukkan pilihan kita, misalnya ingin menghitung usaha, maka kita input di sini bagian sini, kita input 2, maka dia akan menghitung usaha. Untuk melanjutkan program, kita masuk ke percabangan if pilihan sama dengan 1. Artinya di sini kita akan menjalankan program di bagian nomor 1. Di bagian nomor 1 kan menghitung tegangan. Untuk mencari tegangan, di sini di bagian cout sudah diberikan rumus V sama dengan I dikali R. Nah, di sini ada cout lagi, masukkan jumlah data tegangan yang Anda cari. Misalnya kita ingin melakukan perulangan sebanyak 7 kali, maka kita inputkan N sama dengan 7. Nah, lalu kita masuk ke for. Di bagian sini ada in sama dengan 0 dan i kurang dari N. Misalnya, masukkan, lalu ada rumus cout, masukkan nilai arus dengan satuan ampere, lalu kita masukkan arusnya di sini di bagian inputnya. Setelah itu akan disuruh lagi masukkan nilai hambatan sesuai dengan rumus yang di sini. Kita masukkan nilai hambatannya di bagian input, lalu ini adalah rumus tegangannya. Kita deklarasikan rumusnya itu adalah V arus dikali hambatan. Nah, lalu setelah kita memasukkan apa yang diminta, maka akan keluar nilai tegangan yang kita cari dalam satuan volt. Nah, program ini berlaku dan sama untuk pilihan yang kedua, untuk mencari usaha, dan yang terakhir untuk mencari momentum di pilihan yang ketiga. Else if, artinya di sini else, kan di bagian pertama kita disuruh memasukkan
pilihan 1 atau 2 atau 3. Sementara di percabangan yang pertama, ini pilihan sama dengan 1. Kalau misalnya kita masukkan 1, berarti pilihannya kan benar, maka programnya akan berjalan. Tapi kalau misalnya di percabangan sama dengan 1, kita masukkan 2, maka dia akan masuk ke program yang kedua di else if pilihan sama dengan 2, dan dia akan menjalankan program di pilihan yang kedua. Dan kalau misalnya di bagian pilihan ini, yang dimintakan ada 1, 2, dan 3, tapi kita menginputkan 4 pilihannya. Maka dia akan masuk ke maaf menu yang Anda inputkan salah. Dan di bagian akhir program, di bagian run-nya, akan diberikan pertanyaan apakah Anda ingin mengulanginya. Jika kita pilih tidak, maka programnya akan berhenti. Sementara jika kita pilih ya, maka programnya akan berulang. Kita run saja untuk lebih jelasnya. Nah, seperti ini tampilannya. Misalnya kita ingin menghitung tegangan. Nah, kita masukkan perulangannya 1 kali. Ini bebas, bisa 100, bisa segala macam, bisa 1000, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kita masukkan di sini 6, kita enter, di sini ada 7. Nah, akan keluar 42 volt. Ini dari mana? Sesuai dengan rumus V sama dengan I dikali R. Apakah Anda ingin mengulanginya? Misalnya, ya. Enter. Kan pilihan yang diberikan 1, 2, atau 3. Kalau misalnya kita masukkan 5, maka maaf menu yang Anda inputkan salah. Dan kita akan diberikan pertanyaan lagi, apakah Anda ingin mengulanginya? Misalnya kalau kita masukkan tidak, maka programnya akan berhenti. Seperti itu. Kita masuk ke bagian flowchart-nya. Nah, ini adalah bagian flowchart mata kuliah fisika. Nah, jauh beda dengan plus. Di sini kita juga memasukkan string array untuk biodata. Dan ada di sini ada for. Nah, lalu ada string opsi. Dan di sini ada integer and pilihan, ada kalimat sambutan, selamat datang di mata kuliah fisika. Nah, dan selanjutnya, lalu di sini ada perulangan do. Di sini adalah perulangan do, lalu masuk ke output. Nah, di sini ada percabangan if. Pilihan sama dengan 1. Kalau kita memilih 1, maka dia akan menjalankan program 1. Tapi kalau misalnya kita pilih 2, maka dia akan masuk ke bagian false-nya di pilihan sama dengan 2 dan akan menjalankan program di bagian kedua dan seterusnya. Ini yang saya katakan tadi perulangan do-nya. Ya. Kita langsung run. Di sini sudah terdapat biodata, selamat datang di mata kuliah fisika, dan selanjutnya. Lalu kita disuruh masukkan pilihan Anda 1, 2, dan 3. Misalnya kita masukkan 2. Nah, rumusnya itu W sama dengan F dikali S. Masukkan jumlah ruas yang Anda cari. Misalnya ini perulangan. Saya ingin mengulanginya 1 kali saja. Masukkan nilai gaya N ke 1. Misalnya ada 5, ada 6. Nah, maka akan munculnya itu 30 Nm. Apakah Anda ingin mengulanginya? Misalnya, ya. Enter. Dan pilihannya kan yang disuruh itu 1, 2, ataupun 3. Kalau misalnya kita masukkan 7, maka maaf menu yang Anda input salah dan akan diberikan pertanyaan kembali, ya atau tidak. Kalau misalnya kita masukkan tidak, maka programnya akan berhenti. Itu untuk program C++ dan flowchart bagian mata kuliah fisika. Sekarang kita masuk ke mata kuliah matematika. Sini. Nah, tidak jauh berbeda dengan mata kuliah fisika, sama saja. Di sini ada include IOStream. IOStream itu sekali lagi untuk input dan output. STD ini supaya nanti di bagian cout yang berikutnya kita tidak perlu lagi membuat STD. Integer main. Ini adalah bagian tubuh program. Nah,
Sama seperti di mata kuliah fisika, ada string opsi untuk biodata. Lalu di sini ada float untuk bilangan berkoma ataupun angka. Lalu ada cout, lalu ada perulangan do, lalu ada masukkan pilihan Anda. Misalnya kita ingin menghitung keliling segitiga, maka kita inputkan 3 di bagian sin pilihan. Nah, kita masuk setelah do di bagian percabangan if. Pilihan sama dengan 1. Artinya, kita memasukkan bilangan 1 dan program akan menjalankan perintah sesuai dengan pilihan yang pertama. Masukkan jumlah volume kubus yang ingin Anda cari. Ini untuk perulangan. Nah, dan di sini akan ditampilkan rumus untuk mencari volume kubus. S pangkat 3 di sini. Nah, dan seterusnya sampai di else. Kalau misalnya yang diminta itu kan pilihan 1 atau 2 atau 3 di bagian sini. Kalau misalnya kita masukkan 5, maka dia akan masuk ke cout, maaf menu yang Anda inputkan salah. Dan akan diberikan pertanyaan kembali apakah Anda ingin mengulanginya. Jika ya, maka program akan diulang kembali, dan jika tidak, maka program akan berhenti. Seperti halnya di sini, kita run supaya lebih jelas. Nah, misalnya di sini kita masukkan 5. Maka maaf menu yang Anda inputkan salah. Tapi kalau kita masukkan misalnya 2, maka dia programnya akan berjalan. Kita run sekali lagi. Misalnya kita masukkan 1 atau 2. Nah, maka akan diberikan rumus untuk mencari luas persegi panjang, kan panjang dikali lebar. Kita ingin melakukan perulangan sekali saja. Kita masukkan panjangnya dan kita masukkan lebarnya misalnya 7. Maka hasilnya adalah 28 meter pangkat 2. Apakah Anda ingin mengulanginya? Tidak. Maka program akan berhenti. Untuk flowchart-nya, ini flowchart. Kita memakai percabangan if juga di sini. Percabangan if, pilihan sama dengan 1. Di bagian false-nya atau else-nya itu di pilihan sama dengan 2. Dan pilihan sama dengan 3. Sekarang langsung muncul data diri, dan kita akan sambung dengan kalimat, selamat datang di mata kuliah matematika dengan saya Elizabeth. Kamu mau cari rumus apa nih? Misalnya kita ingin mencari volume kubus 1. Kita enter, maka masukkan jumlah data volume kubus yang ingin Anda cari. Misalnya 1 kali aja. Masukkan sisi ke 1, 6. Karena sisi di kubus itu sama semua, jadi itu langsung dipangkatkan 3. 6 dipangkat 3 kan 216. Apakah Anda ingin mengulanginya? Tidak. Maka program akan berhenti. Seperti itu dia untuk pemrograman, untuk menghitung usaha, untuk menghitung tegangan, dan untuk menghitung momentum pada mata kuliah fisika, dan untuk menghitung luas persegi panjang, volume kubus, dan keliling segitiga untuk mata kuliah matematika. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat tutur kata yang salah, baik itu dalam penyampaian ataupun dalam proses menjalankan program, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terakhir, saya ucapkan terima kasih.